Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah, nikmat beribadah di sepertiga malam sampai menjelang subuh hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam itu juga terlimpah kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Ustaz Nail menyampaikan materi tentang segala urusan itu adalah mudah bagi Allah, yang mempersulit hanyalah diri kita. Kita berikan kesempatan tausiah kepada Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nail Dama, si Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan hari ini kita dapat menimba ilmu dari Ustadz Nail. Pak Mu luplep di abdi mah Pak Mu. Nah, luklok. Di abdi mah luplep. Kadek ke sing sae makanya bade maparin ieu. Mudah-mudahan. Amin. Nah, mudah-mudahan judul hari ini adalah kita ingin menggapai bahagia. Tapi untuk menggapai bahagia itu tidak semudah membalikkan tangan. Kita harus tetap mempelajari dan belajar. Tidak pilih-pilih umur berapa dan berapa. Ibu saja sekarang sudah ini tiap pagi ikut belajar kepada Ustadz Nail ini. Terima kasih kepada Pak Rustam, Pak Mu, Kang Dea, Uwi. Sama-sama kita juga tiap pagi bareng-bareng mendengarkan dan menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada para Jumer dan para hadirin yang pagi hari ini akan menerima pelajaran. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disehatkan, pandemi lekas selesai supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Amin. Itulah barangkali pengantar. Mudah-mudahan marilah kita sama-sama simak. Semoga pelajaran ini kelak akan menjadi saksi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda. Terima kasih Bunda Empet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak materi tentang dari Pak Ustadz Nail. Ustadz Nail mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru kami, ada Ustadz Uwi, ada Bunda Empet, partner kami, sahib kami, Pak Haji Emuh, Kang Dea, dan tentu saja mentor kami, Pak Haji Rustam. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini, di pagi yang berkah ini, insya Allah, kita masih diberikan kesempatan, kemauan, dan kesehatan sehingga masih bisa berkumpul melalui Zoom, melalui kecanggihan teknologi ini yang membuat kita dipermudah. Ini juga menjadi salah satu alasan bahwa bahagia itu sebetulnya sangat mudah jikalau kita mau, jikalau kita maksimal dalam menjalankan kehidupan kita demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah khalifah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebetulnya saya dari awal bingung ketika disuruh untuk membuat judul. Karena judul itu sebetulnya kami diajarkan dulu oleh guru bahasa Indonesia harus singkat, padat, kemudian mustamilun ala al-jami' al-mawdu', yaitu harus mencakup materi dari seluruh yang disampaikan. Namun saya kira judul juga harus menarik, biar mustami atau jamaah minimal pincut heula gitu, minimal hadir heula dengan lihat judul yang insya Allah mudah-mudahan menjadikan motivasi, menjadikan stimulus bagi saya pribadi, khususnya umumnya bagi kita semua, untuk berusaha menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Next, Kang Dea. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, di mana manusia itu harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Saya pernah mengkaji sebuah kajian tentang perspektif psikologis dan perspektif agama tentang kesempurnaan manusia. Jadi ternyata Pak Haji Emuh, Kang Dea, bahwa manusia itu betul-betul makhluk Allah yang penuh dengan kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, malaikat itu kita sudah ketahui adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa. Ya. Malaikat itu makhluk Allah yang senantiasa taat, patuh. Ya. Tetapi malaikat itu oleh Allah tidak diberikan nafsu seperti sebagaimana yang kita terima manusia dan saudara kita haiwanat. Ya. Jadi kalau kita golongkan malaikat, manusia, kemudian golongan hewan dan tumbuhan, maka manusia itu lebih banyak kelebihan dari sisi hewan dan dari sisi malaikat, tanda kutip ya. Kenapa malaikat terus sempurna, terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hewan ya senantiasa cenderung untuk melampiaskan hawa nafsunya berlebihan, bahkan cenderung
ya sifat syahwatnya itu udah arogansi, udah melebihi daripada kadar kemampuan manusia begitu. Karena ternyata di hewan itu sama dengan manusia, Allah Baik, Ustaz. Nampaknya Ustadz Nail ada gangguan teknis nampaknya. Siap. Baik. itu tidak ada rasa untuk, mohon maaf jika salah, tidak ingin beliau itu. Assalamualaikum Ustaz. Nampaknya sinyal internetnya kamu. Nampaknya kayaknya sinyal di wilayah Garut kurang baik sepertinya ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Dari itu jikalau manusia itu tidak bisa menyeimbangkan antara akal sehat dengan syahwatiyah yang ada dalam diri hewan juga sama, maka manusia tinggal memilih mau cenderung kepada malaikat atau cenderung kepada hewan. Di situ posisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, beruntunglah orang yang bisa menyeimbangkan ya antara kebutuhan keduniaannya dan akhiratnya. Kita ada sisi duniawi wajar jika kita punya keinginan untuk memiliki rumah yang nyaman, rumah yang memberikan rasa tumaninah supaya kita bisa beribadah dengan tenang, memiliki kendaraan yang bisa menutupi diri kita dari hujan, dari kepanasan, ya itu sangat wajar. Ya. Tapi di sisi lain kita juga diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kewajiban kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita harus bisa menyeimbangkan. Ada nasihat dari seorang ulama besar di Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, beliau mengatakan, janganlah engkau ajarkan anakmu untuk menjadi orang kaya, tapi ajarkan anakmu bagaimana untuk menjadi hidup bahagia. Ini luar biasa ya. Jadi Pak Haji Muh, ya, Kang Dea, ajarkan anak-anak kita untuk menjadi hidup bahagia. Nanti dalam slide selanjutnya akan saya jelaskan apa itu bahagia dan apa itu kesenangan. Next, Kang Dea. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka sekali dengan surat Al-Hasyr ayat 18 ini, ya, karena ini sebetulnya motivasi bagi diri kita ya untuk senantiasa berusaha menggapai keridhaan Allah, untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, untuk berusaha supaya kita setiap hari itu bermuhasabah dan intinya menuju ke ujung hari kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, insyaallah kita termasuk di dalamnya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam kajian seminggu kemarin, kalau tidak salah, saya mengingatkan diri saya sendiri, memperbanyak kebaikan minimal dalam niat saja, itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Jadi silakanlah kita bermimpi untuk memiliki panti asuhan. Silakanlah kita bermimpi untuk memiliki bangunan masjid yang tidak hanya megah, makmur dari sisi fisik, tapi juga dari sisi kegiatan dan
nasyatot ya, yang membuat masjid itu betul-betul makmur. Bermimpilah untuk memiliki lembaga pendidikan yang istimewa, bisa membangun umat dan juga memberikan fasilitas yang seimbang. Bermimpilah sebanyak-banyaknya mimpi untuk kebaikan-kebaikan kita. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang sudah kamu niatkan, apalagi apa yang sudah kamu kerjakan. Next, Kang Dea. Surat At-Tin sering kita baca, ya. Salah satu kru khalifah juga namanya Teh At-Tin, ya. Masya Allah. Teh At-Tin, berarti ini buah tin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Manusia ini banyak kelebihan, manusia ini banyak keutamaan. Dalam kajian sebelumnya saya sampaikan ada 4 mutiara manusia, diberikan akal, ya, diberikan rasa malu, diberikan agama supaya kita terus berpikir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keyakinan untuk senantiasa beramal soleh karena kita mengimani, meyakini bahwa amal soleh itu akan mengantarkan diri kita kepada kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan mau kita diturunkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Next, Kang Dea. Nah, ini ada sedikit yang menarik menurut saya. Ada 2 kalimat yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam aktivitas di kantor, aktivitas di rumah, aktivitas yang sering kita dengar pokoknya. Ya. Ada yang disebut senang dan ada yang disebut bahagia. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, apakah ingin senang atau bahagia? Kira-kira Pak Haji Mo? Pak Haji Mo yang senang, yang bahagia? Bahagia. Bahagia, Ustaz. Bahagia. Nah, alim senang kunaon? Senang. Semuanya Pak Ustaz. Kang Dea mau senang, mau bahagia? Bahagia, Ustaz. Mau senang, mau bahagia? Oh, yang 2 nana cenanya tak eta manusia itu memang manusia itu mau ini mau itu mau ini mau itu semuanya mau. Saya nama. Ya. Jadi dalam kajian ilmu akhlak, ya, dalam kajian ilmu akhlak, senang dan bahagia itu berbeda, ya. Senang itu adalah terpenuhinya kebutuhan syahwatiyah. Jikalau bangun tidur tadi, kita haus, kemudian kita disediakan air hangat, atau kita mengambil air hangat, maka rasa haus itu hilang. Itu senang. Ya. Jikalau di siang-siang panas atau di siang-siang dingin, hujan-hujan, ya, ibu-ibu merasa lapar, datanglah, ya, mang tukang bakso. Sehingga kita bisa menutupi rasa lapar itu dengan semangkuk bakso yang segar dan sedikit pedas. Inilah yang disebut dengan kesenangan. Ketika terpenuhi kebutuhan syahwatiyah. Ya. Ketika ingin kendaraan, kita menabung, kita beli. Ketika Pak Haji Muh dulu ingin menikah, dapatlah si Umi. Ya, ketika Pak Haji Muh dan si Umi menikah ingin punya anak, terpenuhilah, dan seperti itulah kebutuhan syahwatiyah. Ya, jadi cenderungnya kepada keduniaan. Ya. Kalau untuk bab menikah dan untuk bab punya anak sedikit berbeda, ya, tentu sedikit lebih berbeda. Assalamualaikum Ustaz. Yang lagi nampaknya Pak Mo. Assalamualaikum Ustaz. Sinyal sendiri ya. Baik. Memang ada sedikit al-farqu, ada sedikit
perbedaan istilah dan juga dari makna. Baik itu dari sisi bahasa Arab, juga dalam kajian akhlak dalam bahasa Indonesia, ya, antara senang dan bahagia. Ya. Coba ditampilkan kembali, Kang Dea. Kebahagiaan itu adalah datangnya pertolongan ilahiyah. Jadi datangnya pertolongan Allah, datangnya pertolongan Rabbani, ya, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan oleh Allah dipenuhi. Ya, di sini saya ngambil contoh ketika Bapak dan Ibu ketika Masih ada gangguan ya Kang Dia ya? Delay nampaknya Pak Mu. Iya. Jadi Ustadz Nailnya tidak terpotong. pergi untuk melaksanakan ibadah umrah, pergi untuk melaksanakan ibadah haji, ngantri sekian tahun pun dijabani. Nu penting orang menunaikan kebutuhan, kebahagiaan, ya. Apa-apa kita ngantri mahal, biaya sangat mahal. Yang penting kita menunaikan rukun Islam dengan sempurna. Nampaknya kalau sinyal mah bagus deh ya di sana ya. Masih delay ya Kang Dia. Di Arafah, ya, berdesak-desakan ketika mau masuk ke Masjidil Haram, berdesak-desakan ketika masuk ke Raudhah, ya. Makan pun harus ngantri, ya. Kalau kami di KBIHU, ya, tentu sangat berbeda kelasnya. Saya membawa jemaah di KBIHU 2 bis, 3 bis itu sendirian, ya. Kalau di Khalifah itu kalau hajian Masya Allah, 1 bis itu 1 pembimbing utama dari Indonesia, ditambah dari sana tawaf 2 orang minimal, itu 3 orang 1 bis minimal. Kalau saya 3 bis 2 bis Bunda Met nyalira, ya kan itu kadia subhanallah, ya. Tapi itulah yang harus dilakukan oleh seorang pembimbing ketika jamaahnya sudah ngantri di Garut itu 15 tahun sampai 20 tahun. Meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang terdekat yang dicintainya. Demi apa? Mencari kebahagiaan. Ini yang sulit dikaji dari sisi ilmu apapun. Karena kebutuhan Masih ngedelay ya Kang Dia. Iya Pak Mu, nampaknya ini delaynya. ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan zakatnya, ketika kita bersedekah untuk saudara kita yang membutuhkan, baik itu di korban bencana dimanapun berada, ada sisi kepuasan batin. Karena kita tahu bahwa itu adalah perintah Sang Pencipta. Karena kita tahu itu adalah kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Nah, ini yang membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Ya, ini yang membuat diri kita berkeyakinan bahwa agama yang kita pegang itu sesungguhnya adalah akan mengantarkan diri kita kepada derajat kemanusiaan yang betul-betul terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan mengangkat derajat sebagai manusia yang seperti itu terus beda dengan kita, ya. Ketika kita berdoa, ya, kita bermunajat, bertahajud dan berharap, ya, kita takut, ya, kita berharap bahwa suatu saat akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Itu sesungguhnya yang diajarkan oleh Syekh tadi,
kepada kita, jangan ajarkan anak-anakmu bagaimana menjadi seorang yang kaya, tapi ajarkan anak-anakmu supaya mereka bisa hidup bahagia. Bahagia di dunia, karena memang bahagia di dunia, basically-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dikonekkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, Kang Dea. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Apa sih ya kuncinya supaya diri kita atau hidup kita menjadi bahagia? Dari berbagai kajian yang pernah saya baca, yang pernah saya dapatkan dari guru-guru kami, saya ngambil 3. Ada 3 langkah yang insya Allah ini sudah teruji ya oleh para sesepuh, para leluhur kita, para ulama kita terdahulu salafus soleh. Langkah yang pertama adalah bertakhalli. Apa itu takhalli? Bertakhalli artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Singkirkan jauh-jauh kemaksiatan. Singkirkan jauh-jauh dari kita niat buruk, berprasangka buruk, bersuuzon, hasud, iri, dengki. Bersihkan, jauhkan dalam diri kita. Selalu berpikir positif. Selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengambil hikmah dari setiap perbuatan ataupun keadaan yang terjadi kepada diri kita. Ini yang disebut takhalli. Jadi di bawah mudah saja. Ya. Di bawah mudah saja hidup ini. Ya. Ketika kita mengosongkan diri dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, apapun keadaan yang terjadi kepada diri kita, insya Allah kita akan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Jazakallah khair. Hatur nuhun ya Allah. Semoga Engkau membalas kebaikan mereka. Semoga Engkau menguatkan hati kami. Semoga Engkau menambah kesabaran kami dalam menghadapi ujian. Baik ujian harta, baik ujian anak-anak, baik ujian jabatan, baik ujian dengan masyarakat. Kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Mengosongkan diri dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita bertahalli. Apa itu bertahalli? Bertahalli itu artinya kita memantaskan diri. Ya. Geus pantes encan urang disebut umat Nabi Muhammad. Sudah pantaskah diri kita disebut sebagai hamba Allah? Sudah pantaskah diri kita menjadi seorang ayah yang baik? Sudah pantaskah diri kita menjadi istri yang baik? Sudah pantaskah diri kita menjadi seorang tetangga yang baik? Ya. Kita selayaknya sebagai manusia yang berakal, yang berilmu, yang beragama untuk senantiasa bercermin, ya, berintrospeksi, bermuhasabah diri. Ya. Siapa diri kita? Mau di mana? Mau dibawa kemana kita? Ya. Pantas tentunya orang ieu. Kenapa, Pak? Ini biasa sinyalnya dari Ustadz Nail. Untuk berdamai dengan keadaan. Karena kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Setiap urusan dan pikiran kita senantiasa kita ikatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya kebahagiaan akan datang sendiri seperti itu. Dan ketiga, insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa meraihnya, yakni bertajalli. Apa itu bertajalli? Yakni menghadirkan Allah dalam setiap urusan. Subhanallah. Ini nampaknya Bunda Empet lebih pantas untuk menerangkan tentang ini. Ya. 3 hal ini. Wah, emang bisa Ustadz. Emang bisa Ustadz menghadirkan Allah dalam setiap urusan.
Ya, sangat bisa ya. Ibu-ibu ketika gimana Pak Mo? Mohon maaf ini sepertinya dari Ustadz agak mendelay ya Ya, suara. tadi saya juga. Hmm. Mm-mm. Mudah-mudahan Coba Ustadz di off cam, biasanya juga mengurangi beban. Oke. Jadi kameranya dimatikan dulu. Nggak apa-apa, kita dengar suaranya aja yang paling penting. Waalaikumsalam Ustadz. Haji Mo? Iya. Ya. Ya, yang ketiga adalah bertajalli, ya, menghadirkan Allah dalam setiap urusan, ya. Menghadirkan Allah dalam setiap urusan artinya kalau bahasa sederhana saya kepada jemaah kami di sini adalah kepada santri-santri adalah ketika kita berusaha, ketika kita bergerak, ketika kita bekerja, mulailah dengan basmalah. Ya. Membacakan basmalah tidak hanya dengan mulut, ya, digerakkan dengan mulut, tapi betul-betul dihadirkan dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, pagi ini saya mau memasak sarapan untuk anak-anak dan suami saya. Itu sudah menghadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, pagi ini aku mau ke kantor. Berkahkan langkah kami, halalkan rezeki kami, sehingga anak-anak kami pantas untuk mendapatkannya. Ini menghadirkan Allah. Ketika melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki untuk hadir di Zoom meeting, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu terus bertambah. Semoga hati terus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ujian. Itu adalah bertajalli. Artinya kita bisa memuliakan Allah dengan cara menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Jadi Allah tidak dihilangkan dalam setiap urusan kita. Yang cenderung kita lupa ketika kita, mohon maaf ya, pengalaman pribadi, kita ini kadang-kadang sering dilupakan kepada Allah ketika rezeki begitu banyak, nikmat Allah berikan begitu banyak. Kadang-kadang kita lupa. Tapi ketika, mohon maaf, kita diuji dengan penyakit, kita diuji dengan harta, kita diuji dengan cobaan anak dan sebagainya. Ya Allah, kenapa ya Allah, aku diuji seperti ini ya Allah. Nah, ini ya. Di sini mungkin yang harus kita sportif ya, harus kita adil dengan diri sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dihadirkan setiap urusan, baik keadaan senang ataupun bahagia, insya Allah mudah-mudahan bahagia yang kita harapkan, baik itu bahagia di dunia dan akhirat, bisa kita raih bersama dengan cara bertakhalli, bertahalli, dan bertajalli. Mudah-mudahan bermanfaat di kajian yang singkat ini untuk menerangkan tentang bahagia. Saya kira tidak cukup, tapi kita berusaha untuk memudahkan dalam penjelasan dan mengefektifkan dalam waktu dan keadaan. Terima kasih Pak Haji Mo. Baik Ustaz Nail, terima kasih jazakallah khairan katsira atas penyampaian materinya tentang bahagia itu mudah ya. Memang rasa-rasanya kalau melihat berkaca, bercermin pada diri sendiri, kalau kita mau dekat, rasanya diujinya dengan mau dekat dengan Allah itu dengan ujian ya, dengan ujian sakit, kalau dengan ujian harta tuh kadang-kadang kita lupa ya dengan Allah Ustaz Nail. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Kang Dea, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mu. Baik, setelah pertanyaan ini ya Kang Dea ya. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Allah menciptakan manusia dan malaikat itu sempurna. Dan hewan manusia tidak bisa menyimbangkan. Hewan tidak bisa mengajarkan hidup menjadi kaya. Tetapi bisa mengajarkan bahagia. Manusia itu bisa mengajarkan bahagia. Pertanyaannya,
bagaimana kita ingin beramal saleh, tetapi kadang-kadang di hati muncul dengan tidak ridho. Ya, contohnya ketika kita mau berbagi dengan fakir miskin, ada sedikit di hati itu kadang-kadang berat untuk melakukan sebuah amal. Nah, Ustaz, bagaimana ini pendapat Ustaz? Baik. Terima kasih Bu Haji. Selalu eksis dengan pertanyaan-pertanyaannya yang membuat saya pribadi harus berpikir dalam ini. Karena itu pengalaman pribadi kita semua nampaknya ya. Saya jelaskan bahwa takut salah dalam penafsiran yang tadi, bahwa ada malaikat, ada hewan, ada manusia. Manusia ini diberi kelebihan oleh Allah, mendapatkan akal sebagaimana yang diterima oleh malaikat. Manusia juga mendapatkan syahwat sebagaimana yang diterima oleh hewan. Ya, sedangkan malaikat tidak mendapatkan syahwat, hewan itu tidak mendapatkan akalnya. Kita kalau cenderung menggunakan akal, ya, akal mendominasi syahwat kita, insya Allah kita akan menuju kebaikan seperti para malaikat. Ketika syahwat mendominasi akal kita, maka tentu saja kita akan cenderung seperti hewan. Itu begitu kira-kira. Nah, pertanyaan yang pertama tadi hanya penjelasan. Apa sih atau kenapa sih kita ketika berbuat baik rasanya berat sekali? Kadang-kadang sok lebar ibunya, kita sudah ngumpulin uang banyak, ya, udah keringat, udah jerih payah, ujung-ujungnya zakat 2,5% harus dikeluarkan. Kadang-kadang kita sok ngedumel ketika ada saudara kita meminta-minta di jalanan ataupun kita bersedekah kepada fakir miskin, rasanya berat sekali gitu ya. Nah, ini memang ujian kita. Ujian manusia ketika berbuat baik ya pasti ada ujiannya. Kalau memang itu kebaikan sudah biasa, tentu itu akan merupakan sebuah kebiasaan yang baik ya. Berarti kalau saya simpulkan, ketika kita sudah biasa melakukan kebaikan, mau orang disebut nama kita sebagai donatur, mau nama kita dipangpang di masjid, di papan pengumuman informasi atau diumumkan oleh DKM, kalau kita sudah biasa dengan kebaikan kita, hati kita itu enjoy begitu. Tak jadi masalah karena sudah biasa. Ya. Tapi ketika kita belum biasa dengan berbagi kepada orang lain, ada rasa-rasanya, alah, sieun ria, alah, sieun hayang kapuji, alah, ini benar nggak sih saya memberikan sekian kepada orang lain? Itu artinya pengalaman saya pribadi, mungkin kita belum biasa untuk berbagi kepada yang berhak. Insya Allah dengan waktu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita berikan, kebaikan apa yang kita berikan kepada orang lain, kita berusaha untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ya khalis, artinya bersih, ya, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Ketika kita mau ikhlas, kemarin dalam materi yang 3 minggu ke belakang saya diajarkan oleh guru kami, salah satunya kita dilatih ikhlas itu adalah satu, Bapak dan Ibu termasuk saya, yuk kita bangun di 1/3 malam, di 2/3 malam. Yang kedua, kita mudawamah untuk melaksanakan ibadah saum sunat. Insya Allah Ibu. Ketika rutinitas itu kita laksanakan, apapun yang kita berikan, insya Allah lillah. Insya Allah semuanya karena Allah. Tidak ada beban. Insya Allah. Terima kasih Ibu Haji Yuni. Baik, terima kasih Ustadz Nail. Satu pertanyaan dari Ibu Haja Neneng Ratnawati, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana mengajarkan bahagia kepada anak-anak? Mohon penjelasannya dan contohnya. Jazakallah khair. Masya Allah. Terima kasih Ibu Haji Neneng. Ada peribahasa dari ulama-ulama tarbiyah. Mereka mengajarkan
madrasatul ula. Ya, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jikalau memang ibu itu adalah orang yang pertama yang akan menjadi contoh bagi anak-anak kita, maka diperlukan seorang ibu yang kompeten, seorang ibu yang berakhlak, bervisi, artinya visioner. Dalam kajian terdahulu ketika saya mengajarkan tentang mencetak generasi Rabbani. Jadi ibunya juga harus paham tentang tauhid. Orang ibu dan ayah juga harus paham tentang menanamkan nilai akhlak. Ya, orang tua juga harus paham tentang nilai jihad kepada anaknya. Mengajarkan tentang bahwa umat Islam juga harus kaya lahir dan kaya batin. Bagaimana kita akan menjadi bahagia jikalau kita tidak memiliki, mohon maaf ya, tidak memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas, tidak memiliki fasilitas yang mumpuni. Ya. Saya ingatkan, bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya, bukan. Ya. Kita bukan berarti tidak boleh memiliki harta, bukan. Kita harus jadi orang kaya. Ya. Kita harus menjadi orang nomor satu di segala bidang. Tetapi target semua itu adalah mardotillah. Ya. Ketika anak-anak nanti engkau menjadi seorang presiden, anakku ketika engkau menjadi seorang pengusaha sukses, ingatlah bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa 2,5% adalah milik mereka yang kurang beruntung. Ingatlah bahwa jabatan itu adalah amanah. Kau tidak boleh korupsi, engkau tidak boleh mengkhianati amanah, dan lain-lain. Itu semua akan muncul ketika rumah si anak itu, kita sebagai orang tuanya menjadi orang tua yang betul-betul bisa dibanggakan oleh anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak akan melihat orang lain. Ya, anak-anak kita tentu akan menjadikan ibu dan bapaknya menjadi teladan hidupnya setelah Rasulullah SAW. Terima kasih Pak Haji Mu, Ibu Haji Neneng. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ada pepatah dari seorang ulama nih. Katanya kalau mau bersedekah, jangan menyimpan uang di hati, tapi simpannya di saku, Ustaz. Jangan gelarit. Kalau disimpan di hati mah kalau hilang tuh ya tuh suka sakitnya tuh di sini. Betul. Baik Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Bagi yang ingin bertanya langsung silakan, tidak apa-apa ya. Raise hand dulu. Siapa biarmu nanti bisa mencari nih siapa yang akan bertanya ya. Oh, Bu Yuniarti lagi. Silakan Bu Yuniarti, boleh di-unmute. Apa nih Pak Ustadz, nggak buka kamera. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Jadi saya tuh senang mengumpulkan sesuatu barang, tetapi barang yang lama itu masih layak dipakai. Ya emang itu yang Pak Ustadz katakan itu emang suka apa gitu tuh. Wah ini misalnya nih, atau baju atau lemari itu barangnya masih bagus, sedangkan kita berniatnya ingin berbagi kepada orang lain, itu suka mengikuti hawa nafsu Pak Ustadz. Jadi kita tuh kalau seperti itu saya mengalaminya Pak Ustadz, kayak seperti makanan masih ada, saya suka membeli lagi padahal makanan itu masih ada, itu kan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, Ustaz silakan. Ya, dalam sebuah ayat Al-Quran ya di surat Al-Isra kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Bahwa perbuatan menghambur-hamburkan harta, makanan, apapun ya, itu adalah sifat mubazir, dan mubazir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mubazir itu adalah temannya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu Bapak dan Ibu adalah salah satu orang terkaya di Jazirah Arab. Apalagi setelah menikah dengan Bunda Khadijah, ya. Makin kaya lah beliau. Tapi beliau itu mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Beliau mengajarkan kepada kita untuk hidup itu
tidak berlebihan, tidak israf, tidak mubazir. Semua hal sudah terencana. Misalnya, mohon maaf, kita sekeluarga hanya berempat, ya, suami istri, anak 2 misalnya. Nah, ketika kita mau membeli sesuatu, mau memasakkah, mau gosen atau GoFood kah, ngapain kita beli untuk jatah misalnya 10 orang? Oh, Pak Ustadz kan itu untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga beda dengan untuk memberi. Misalnya, saya beli buat 10 orang. Yang 4 buat keluarga, yang 6 pastikan bahwa yang 6 itu kita berikan. Misalnya, ada tetangga yang memang susah untuk mencari makan. Nah, ada misalnya penjaga masjid yang memang membutuhkannya. Sehingga yang 6 sisa dari keluarga kita itu memang betul pas. Sehingga insya Allah tabzir itu tidak ada. Nah, jadi kita berusaha untuk mendesain ya, hidup kita, hidup saya, hidup semuanya dipaskan. Oh, segini cukupnya. Oh, segini cukupnya. Oh, segini cukupnya. Insya Allah mudah-mudahan berkah bagi Yuni. Insya Allah. Baik, Ustaz Nair. Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ada pertanyaan lain, Kang Dia, apa yang bisa mau sampaikan? Baik. Ya, terakhir ini adalah update tanggal 28 Januari. Oh maaf, update hari ini ya. Hari ini akan donasinya resmi ditutup Bapak Ibu untuk Khalifah Berbagi. Total dana terakhir 25.666.421 dan sedekah subuh 4.319.000 ya, dan titipan wakaf Quran untuk para santri yang ada di Kabupaten Lumajang ada 70 Al-Quran, dan ini sudah terpenuhi. Resminya kami tutup untuk Khalifah Berbagi. Jazakumullah khairan katsira. Semoga donasi sedekah yang Ibu Bapak sampaikan menjadi pahala yang tidak terputus. Siapapun yang saling berbagi melalui Khalifah Berbagi, ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan. Bagi Ibu Bapak yang wakaf Quran, setiap ayat, setiap huruf yang dibaca itu menjadi pahala yang sangat besar buat ibu dan bapak sekeluarga. Jazakallah khairan katsira ya. Dan tolong dicatat tanggalnya. Khalifah membuka program umroh di tanggal 9 dan 23 Maret 2022. Fasilitas yang digunakan Hotel Conrad di Mekah atau Hilton Suite, di Madinah ada Leader Muna dan Hotel Rob. Silakan daftarkan kepada para petugas yang ada di Khalifah, sudah ada di kolom chat ya. Ini harga-harganya untuk sekamar berempat, bertiga, dan berdua menggunakan Garuda Indonesia. Dan jangan menunggu untuk usia senja mendaftar untuk haji. Tak perlu nunggu untuk berumur. Usia 12 tahun silakan daftarkan saudara, kerabat, siapapun yang punya niat untuk berhaji segera daftarkan untuk berhaji. Kita tahu masa tunggu haji untuk haji reguler ini sangat panjang ya. Untuk Jawa Barat saja masa tunggunya 21 tahun. Silahkan daftarkan keponakan, saudara, bapak, ibu atau siapapun, ini daftar masa tunggu di wilayah Indonesia, khususnya Jawa Barat itu 21 tahun. Jadi kalau ibu mendaftar di usia 50 tahun, sayang sudah 71 tahun baru bisa berangkat. Fasilitas yang kami berikan di Arafah di Maktab 112 ini tempatnya ada 3 ruangan. Satu khusus ruangan untuk khutbah Arafah, beribadah di Arafah, dan 2 ruangan untuk istirahat jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Juga disiapkan 2 kamar toilet ya, terpisah laki dan perempuan. Inilah maktab di Mina di 112. Masing-masing sudah punya tempat, dan tempat penyimpanan tas kabin juga sangat nyaman ya. Kalau tidak ingin menunggu di haji kuota yang masa tunggunya 7 tahun, inilah solusinya. Daftar di tahun yang sama, berangkat di tahun yang sama jika visa approval. Berangkatlah dengan menggunakan haji visa Puroda. Ya, silakan daftarkan kepada para petugas. Ada Kang Dea, ada Teh Ana, dan ada saya sendiri. Besok, insya Allah, hari Selasa,
akan membahas tentang kajian faraid dan mawaris bersama Ustadz Dr. Insinyur Haji Lukman Abdurrahman. Catat waktunya Selasa 1 Januari 2022. Demikian Kang Dia informasinya. Ustaz Nail. 1 Februari Ustaz, sampai Januari. Oh iya, ada kesalahan type ini. Ya, 31 Januari ya. Lu move on Kang Dea dari Januari. Iya. Apa nih? 1 Februari Mas Ustaz. Oh, 1 Februari Pak Dea. Ini saya kebawa Kang Dea ini. Mohon maaf Ibu Bapak, ini belum move on. Ustaz Nail, 1 menit terakhir. Berkenan kiranya agar di hari Senin ini mendapatkan keberkahan baik yang beraktivitas maupun yang sedang saum atau yang hari ini Allah uji dengan sakitnya, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa dan bisa sehat kembali beraktivitas sedia kala. Ustadz, boleh dipimpin doa? Baik. Ya. Terima kasih Pak Haji Mu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min dhanbil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu bihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nail boleh dicoba dinyalakan? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian di pagi hari ini. Kita tutup ucapkan hamdalah. Terima kasih Kang Dea, Pak Haji Rustan, Ustaz Widianto, Bunda Empet, juga Ibu Bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.